Pada suatu senja yang tenang di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Timur, para petani tengah menyelesaikan aktivitas mereka di sawah. Hembusan angin lembut membawa aroma padi yang hampir panen. Desa itu hidup dalam ritme tradisionalnya, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Langit yang biasanya dihiasi gradasi jingga dan biru tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat. Warga desa mulai berbisik-bisik, menyebut-nyebut sebuah ramalan yang pernah didengar dari para sesepuh. Ramalan Jayabaya, Raja Besar Kerajaan Kediri, tiba-tiba kembali menjadi pembicaraan hangat. Konon, ramalan itu menyebutkan bahwa suatu hari langit akan memerah seperti darah, menandai perubahan besar yang akan mengguncang dunia. Para tetua desa berkumpul di balai desa, membahas fenomena yang baru saja terjadi. Mereka mengingat pesan yang diwariskan turun-temurun, bahwa langit merah adalah pertanda alam akan berbicara dan manusia harus bersiap menghadapi ujian. Di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, Pak Wiryo, seorang dalang tua yang dikenal pandai membaca isyarat alam, merenung dalam-dalam. Ia memandangi langit yang perlahan-lahan berubah semakin merah. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Ia teringat naskah kuno yang pernah dibacanya bertahun-tahun lalu. Dalam naskah itu, disebutkan bahwa ketika langit merah datang, keseimbangan alam akan diuji, dan manusia harus kembali ke akar spiritualnya untuk bertahan. Kegelisahan melanda para warga. Anak-anak yang biasanya bermain riang di halaman rumah kini berkumpul dalam pelukan ibu-ibu mereka. Suasana malam itu penuh kecemasan, meski tak ada satupun yang tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Sebagian warga mencoba menghibur diri dengan berdoa, sementara yang lain menatap langit dengan rasa takjub sekaligus takut. Di sisi lain desa, sekelompok pemuda berkumpul di warung kopi. Mereka berbicara dengan nada bercampur antara cemas dan skeptis. Apakah ini benar-benar pertanda ramalan Jayabaya? Tanya salah satu dari mereka. Namun, ada yang mencoba menenangkan, mengatakan bahwa ini mungkin hanya fenomena alam biasa. Tapi, dalam hati mereka, keraguan itu tetap mengganjal. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Bukan suara gempa atau angin, melainkan semacam bunyi yang asing, seolah datang dari perut bumi. Warga yang mendengar suara itu saling memandang dengan tatapan bingung. Apa yang sedang terjadi? Bisik seorang ibu kepada suaminya. Pak Lurah, pemimpin desa, mencoba menenangkan warganya. Ia mengajak semua orang berkumpul di alun-alun desa untuk mendengarkan pesan-pesan dari para tetua. Namun, dalam hatinya, ia juga merasa gentar. Langit merah dan suara aneh itu adalah kombinasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Pak Wiryo memutuskan untuk menceritakan apa yang ia tahu kepada warga desa. Dengan suara yang tenang tapi penuh wibawa, ia mengingatkan bahwa langit merah bukan hanya sekadar pertanda bencana, melainkan juga panggilan bagi manusia untuk memperbaiki diri. Kita harus kembali pada ajaran leluhur, menjaga alam, dan saling menguatkan, katanya. Kata-katanya menggugah banyak orang, meski rasa takut tetap menyelimuti hati mereka. Di antara warga, ada seorang gadis bernama Sari yang merasa terpanggil oleh kejadian itu. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang peka terhadap alam.
Ia mulai mengingat mimpinya beberapa malam lalu tentang sungai yang mengering dan pohon-pohon yang meranggas. Sari merasa bahwa ramalan Jayabaya bukan hanya sekadar legenda, tapi sebuah peringatan nyata. Ketika fajar mulai menyingsing, langit merah itu belum juga memudar. Desa itu seolah terperangkap dalam dimensi waktu yang berbeda. Warga mulai kehilangan orientasi. Mereka hanya bisa menunggu, berharap keajaiban datang untuk menjelaskan apa yang sedang mereka alami. Di pagi harinya, seorang pendatang dari kota tiba di desa. Ia membawa berita bahwa fenomena langit merah ini tidak hanya terjadi di desa mereka, tetapi di seluruh penjuru negeri. Pendatang itu juga menyebutkan bahwa para ilmuwan di kota besar tengah kebingungan mencari penjelasan ilmiah, tapi sejauh ini belum ada jawaban pasti. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang kian memuncak. Para petani takut untuk pergi ke sawah, khawatir ada sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Sementara itu, di balai desa, para pemimpin mencoba mencari jalan keluar, berdiskusi dengan berbagai pihak tentang apa yang harus dilakukan. Langit merah itu bukan hanya sekadar fenomena visual. Suhu udara terasa lebih panas, dan beberapa tanaman mulai layu lebih cepat dari biasanya. Warga desa menyebutnya sebagai kutukan langit. Namun, ada juga yang percaya bahwa ini adalah ujian dari Sang Pencipta. Sari, yang merasa terpanggil, mulai mengajak para pemuda desa untuk kembali menjaga alam. Mereka membersihkan sungai, menanam pohon, dan berdoa bersama di tempat-tempat keramat. Usaha kecil ini membawa harapan baru bagi warga, meski langit merah itu masih menggantung di atas kepala mereka. Di tengah situasi yang mencekam, seorang ulama dari desa tetangga datang untuk memberikan ceramah. Ia mengingatkan bahwa manusia telah banyak lalai dalam menjaga keseimbangan alam. Langit merah ini adalah cerminan dari dosa-dosa kita terhadap bumi, katanya. Kata-katanya menggema di hati warga, membuat banyak orang menangis dan memohon ampun. Fenomena langit merah ini perlahan mulai membawa perubahan besar di desa itu. Warga yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing kini menjadi lebih peduli satu sama lain. Mereka mulai membangun kebiasaan baru untuk hidup lebih selaras dengan alam. Namun, tidak semua orang yakin bahwa usaha mereka akan cukup untuk menghentikan fenomena itu. Ketakutan tetap ada, terutama ketika seekor burung gagak besar tiba-tiba muncul di desa, menambah suasana mistis. Warga menganggap burung itu sebagai utusan dari dunia lain. Pada akhirnya, setelah berhari-hari, langit merah itu perlahan memudar. Tapi kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam di hati setiap warga desa. Mereka sadar bahwa ramalan Jayabaya mungkin lebih dari sekadar legenda, itu adalah pengingat untuk manusia agar tidak lagi merusak bumi dan kembali pada kehidupan yang penuh harmoni. Desa itu, meski kecil, kini menjadi simbol kebangkitan spiritual dan kesadaran ekologis bagi banyak orang di sekitarnya. Saat langit kembali ke warna normal, desa kecil itu masih terasa lengang. Warga yang sebelumnya sibuk dengan ritual dan perenungan kini mulai kembali ke aktivitas sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Senyuman mereka terasa lebih tulus, dan langkah mereka di tanah sawah tampak lebih ringan. Mereka tahu, peristiwa langit merah adalah panggilan yang tak bisa diabaikan. Sari, yang sebelumnya dianggap hanya seorang gadis biasa, kini menjadi tokoh yang dihormati di desa. Ide-idenya untuk memulihkan hubungan manusia dengan alam mulai diterima.
Ia mengajak para pemuda untuk mendirikan komunitas kecil yang fokus pada pelestarian lingkungan. Di tepi desa, mereka mulai menanam kembali pohon yang sebelumnya ditebang untuk kayu bakar. Pak Wiryo, meskipun usianya sudah lanjut, sering terlihat menemani Sari dan anak-anak muda itu. Dengan kebijaksanaannya, ia menceritakan kisah-kisah lama tentang harmoni antara manusia dan alam. Ia juga mengajarkan doa-doa kuno yang dianggap mampu menjaga keseimbangan. Hidup bukan hanya tentang makan dan bekerja, katanya suatu hari, tapi juga tentang merawat apa yang diberikan alam kepada kita. Di balai desa, Pak Lurah berinisiatif mengundang para ahli dari kota untuk berbicara tentang perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Para warga mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun banyak istilah yang terasa asing bagi mereka. Namun, perlahan, mereka mulai memahami bahwa langit merah bukan hanya fenomena mistis, tetapi juga peringatan ilmiah. Tidak lama setelah itu, sungai di desa yang tadinya mulai mengering perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Airnya kembali jernih, dan ikan-ikan kecil mulai bermunculan. Anak-anak desa yang biasanya bermain di tepi sungai kembali berlarian dengan riang, sementara orang tua mereka tersenyum lega melihat alam yang mulai hidup kembali. Namun, tidak semua warga mudah menerima perubahan. Ada beberapa yang masih skeptis dan menganggap peristiwa langit merah hanyalah kejadian sementara. Kita terlalu berlebihan, ujar Pak Narto, seorang petani tua. Ini hanya kebetulan, seperti halnya hujan deras atau kemarau panjang. Tetapi, suaranya mulai tenggelam oleh semangat warga yang ingin berubah. Di malam yang lain, saat rembulan bersinar terang, Sari bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat desa mereka dipenuhi bunga-bunga liar, burung-burung beterbangan, dan air yang mengalir deras. Ia terbangun dengan perasaan tenang. Mungkin, ini adalah petunjuk, pikirnya. Ia pun menceritakan mimpinya kepada Pak Wiryo, yang mengangguk dengan tatapan penuh arti. Seiring waktu, desa itu mulai dikenal luas. Orang-orang dari desa tetangga datang untuk belajar dari perubahan yang dilakukan warga. Mereka terinspirasi oleh cerita Sari dan komunitasnya, yang tanpa kenal lelah berusaha memulihkan alam. Pak Lurah bahkan diundang untuk berbicara di kota tentang bagaimana desa mereka menjadi contoh kecil pemulihan lingkungan. Namun, perubahan tidak datang tanpa tantangan. Beberapa perusahaan besar yang sebelumnya mengambil sumber daya dari desa itu merasa terganggu oleh gerakan warga. Mereka mulai mengirim perwakilan untuk membujuk Pak Lurah agar menghentikan gerakan tersebut, dengan iming-iming uang yang besar. Tapi, kali ini, Pak Lurah tidak goyah. Kami sudah belajar dari langit merah. Uang tidak akan memperbaiki kerusakan yang kalian tinggalkan, katanya tegas. Langit merah itu, meski telah berlalu, meninggalkan bekas mendalam dalam jiwa setiap warga desa. Mereka tidak lagi memandang alam sebagai sesuatu yang bisa diambil begitu saja, melainkan sebagai bagian dari kehidupan mereka yang harus dijaga. Anak-anak kecil mulai diajarkan tentang pentingnya menanam pohon dan menjaga kebersihan sungai. Pada suatu malam, saat warga berkumpul di balai desa, Pak Wiryo mengangkat tangannya meminta perhatian. Kita telah melewati ujian besar, katanya. Namun, ujian berikutnya adalah bagaimana kita tetap menjaga ini semua. Jangan pernah lupa apa yang telah kita alami. Warga mengangguk setuju, menyadari bahwa perubahan adalah perjalanan panjang yang harus terus dilanjutkan.
Kisah desa itu menyebar ke kota-kota besar. Beberapa wartawan datang untuk menuliskan cerita tentang bagaimana sebuah komunitas kecil berhasil bertahan dan bangkit setelah peristiwa yang menakutkan. Sari menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia diundang ke berbagai tempat untuk berbagi pengalaman, meski ia selalu merendah dan mengatakan bahwa ia hanyalah bagian kecil dari perjuangan bersama. Musim panen pun tiba, dan hasilnya melimpah. Para petani percaya bahwa ini adalah berkah dari perubahan yang mereka lakukan. Alam tahu bagaimana cara membalas kebaikan, kata Pak Lurah saat melihat tumpukan padi di lumbung desa. Warga merasa lebih bersyukur daripada sebelumnya, menyadari bahwa kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Di tengah kebahagiaan itu, burung gagak yang sebelumnya dianggap sebagai pertanda buruk kembali terlihat. Namun kali ini, warga tidak lagi takut. Mereka menganggap kehadiran burung itu sebagai pengingat bahwa langit merah bisa kembali kapan saja jika mereka lalai. Burung itu menjadi simbol kewaspadaan bagi desa. Sari, meski masih muda, merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia mulai merencanakan untuk membuat hutan kecil di dekat desa, sebagai tempat perlindungan bagi satwa liar. Kita tidak hanya harus menjaga desa ini untuk kita, tapi juga untuk makhluk lain yang hidup bersama kita, katanya kepada teman-temannya. Pak Wiryo, yang semakin menua, mulai menyerahkan peran pembimbing kepada Sari dan para pemuda lainnya. "Waktuku hampir habis," katanya suatu hari. "Tapi aku bahagia melihat kalian melanjutkan perjuangan ini." Kata-katanya membuat Sari menangis, namun ia tahu bahwa ia harus kuat. Dalam beberapa tahun, desa itu berubah menjadi contoh nyata harmoni antara manusia dan alam. Pengunjung dari berbagai tempat datang untuk belajar, sementara warga tetap hidup sederhana seperti biasa. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari hubungan yang baik dengan alam dan sesama. Desa itu semakin dikenal sebagai Desa Harmoni. Orang-orang dari seluruh pelosok negeri datang tidak hanya untuk melihat keindahannya, tetapi juga untuk belajar dari pengalaman warganya. Kehidupan sederhana yang berpadu dengan kebijaksanaan leluhur menjadi daya tarik utama. Sari dan para pemuda desa sering diminta berbicara di hadapan para tamu, menjelaskan bagaimana perubahan itu dimulai. Namun, mereka selalu menekankan bahwa semuanya berakar dari kerja sama dan kesadaran bersama, bukan usaha individu semata. Di tengah popularitas desa itu, Sari tetap merasa rendah hati. Ia lebih suka menghabiskan waktu di ladang atau di tepi sungai bersama anak-anak kecil yang ia ajarkan cara menanam pohon. "Kita harus memastikan generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan kita," katanya suatu hari kepada Pak Lurah. Kata-katanya menjadi dasar bagi desa untuk memulai program pendidikan lingkungan bagi anak-anak muda. Pak Wiryo, yang kini lebih sering beristirahat di rumahnya, masih menjadi tempat warga meminta nasihat. Meskipun fisiknya mulai melemah, pikirannya tetap tajam. Suatu sore, ia memanggil Sari dan berpesan, "Ingat, langit merah mungkin tidak akan datang lagi dalam hidupmu, tapi tanda-tanda alam selalu ada. Dengarkan, pahami, dan jaga keseimbangan itu." Sari mengangguk dengan penuh hormat, menyimpan kata-kata itu dalam hati. Hutan kecil yang Sari dan teman-temannya tanam mulai tumbuh subur. Burung-burung dan hewan kecil mulai bermunculan, menambah kehidupan di desa. Hutan itu diberi nama Hutan Jayabaya sebagai penghormatan kepada ramalan yang telah menyadarkan mereka.